Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Yosava Chess. Pada video kali ini teman-teman, aku mau mereview pertandingan antara Vladislav Artemiev melawan Magnus Carlsen. Kali ini ada di round ke-7 turnamen FIDE World Rapid Championship 2025, dan Artemiev sebagai putih dan Magnus Carlsen sebagai hitam. Pertandingan ini sangat seru banget karena menampilkan beberapa posisi-posisi yang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Oke, Artemiev main sebagai putih memainkan langkah D4, kemudian D5, C4 dan E6, Queen's Gambit decline, kemudian kuda F3, kuda F6, kuda C3, C6, dan di sini transpose ke pembukaan Inggris dengan variasi ada E3. Biasanya Inggris kan mainnya C4 terus E3 dan lain sebagainya. Oke, kuda ke petak D7. Magnus Carlsen sebelumnya ada di posisi ini teman-teman, ketika Magnus bermain sebagai putih dan ketika itu melawan salah satu Grandmaster juga di round pertama, di mana hitam itu bermain C5, tapi di sini Magnus memilih untuk bermain C6 dengan mungkin tujuannya ingin menguatkan struktur hitam. Oke, menteri C2, B6, persiapan nantinya gajah ke petak B7 ya teman-teman. Oke, Artemiev makan, pion makan, kemudian gajah ke petak D3, gajah E7, persiapan rokade oleh putih, kemudian gajah ke petak B7, dan langsung saja Artemiev langsung membuka jalur di tengah dengan memainkan langkah E4, membuka ruang gerak bagi bentengnya ke petak E1, suatu saat bisa juga gajah naik ke petak G5 teman-teman. Oke, Magnus makan, kuda makan, dan rokade pendek oleh Magnus Carlsen. Di sini bisa saja posisi seperti ini, Magnus tuh langsung makan, seperti kuda makan, gajah makan, dan nantinya gerakan seperti kuda F6, tapi Magnus harus hati-hati karena pion di petak C6 ini akan hilang teman-teman. Jadi gerakan tadi makan dan rokade pendek itu sudah cukup tepat ya teman-teman. Oke, kuda E5 langsung mengadu kuda makan, pion makan, kuda makan, gajah makan, dan H6. Jika putih ingin skak terus raja ke petak H8, kemudian gajah balik ke petak E4, ini tidak terjadi apa-apa, hanya posisi raja saja yang berpindah ya teman-teman. Oke, kita balik ke posisi sebelumnya. Setelah gajah makan di petak E4 dan H6, di sini Artemiev melakukan sedikit langkah yang cukup membingungkan kepada Magnus Carlsen. Mungkin Magnus juga agak surprise sedikit ya teman-teman dengan langkah E6. Menurut engine sih langkahnya mistake ya, atau sebuah sedikit kesalahan, karena di sini mengorbankan pion secara cuma-cuma, tapi buat manusia itu sebenarnya cukup susah untuk menebak ataupun untuk memperkirakan gerakan terbaik teman-teman. Di sini gerakan terbaik adalah pion makan pion, tapi kalau kalian perhatikan di sini justru membuat posisi hitam itu semakin banyak celahnya teman-teman. Jadi di sini lumayan lemah pion di petak E6 ini. Terus di sini juga udah ada dua perwira yang menguasai file putih, lalu ada gajah juga yang siap menyerang, benteng yang siap naik ke petak G3 ataupun H3 nantinya dengan suatu variasi, dan akan banyak sekali rancangan-rancangan oleh putih untuk melakukan penyerangan teman-teman. Jadi Magnus di sini tidak memakan pion dengan pion, tapi Magnus lebih memilih untuk memainkan menteri ke petak C7 yang menurut engine ini salah satu mistake ataupun kesalahan, karena setelah pion makan E7 dan benteng makan F7 teman-teman, di sini putih punya langkah yang cukup fantastis teman-teman. Apakah kalian bisa menebaknya? Kalian bisa pause video ini dulu teman-teman untuk menebak langkah terbaik yang diberikan oleh putih. Oke, bener banget teman-teman. Di sini langkah terbaik yang harus dilakukan oleh putih adalah gajah ke petak D5. Gajah ini menyerang benteng di petak F7 sekaligus tidak bisa dimakan, karena kalau pion makan tentu saja ada menteri gratis yang bisa dimakan oleh putih teman-teman. Jadi Magnus Carlsen harus terpaksa mainkan langkah untuk melindungi bentengnya dengan mainkan benteng A ke petak F8. Selanjutnya ada gerakan follow up atau gerakan lanjutan yang cukup brilian teman-teman. Kalian bisa menebaknya. Kalian bisa pause dulu juga video ini teman-teman, karena ini sungguh-sungguh kalkulasi yang luar biasa dari Vladislav Artemiev. Oke, langkah terbaik di posisi ini dan juga dilakukan oleh Vladislav Artemiev adalah gajah makan di H6. Langkah brilian teman-teman. Kenapa langkah ini brilian? Karena kalau pion makan ada gerakan menteri ke petak D6 skak setelah raja harus pindah, karena punya satu petak aja. Ada gerakan benteng dimakan oleh gajah, selanjutnya benteng harus makan dan menteri harus makan. Di sini bisa terlihat posisi raja hitam sangat-sangat terbuka dan benteng putih itu siap untuk melakukan penyerangan teman-teman.
dengan dua bentengnya yang masih cukup aktif, dan juga ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oleh putih, sehingga posisi ini sangat-sangat unggul oleh putih teman-teman. Setelah gerakan pilihan ini, Magnus Carlsen itu memainkan langkah gajah ke petak D6. Langkah lainnya yang bisa dimainkan Magnus di sini seperti C5, mengajak pertukaran gajah, dan setelah gajah makan bisa menteri makan teman-teman. Tapi di sini Magnus memainkan gajah ke petak D6, dan setelah gerakan gajah makan benteng di petak F7, benteng makan, dan ada gerakan menteri ke petak G6 oleh Artemiev. Di sini pion masih belum bisa makan gajah karena sedang dalam pin oleh menteri. Oke, setelah skak di petak H2, raja H1, kemudian gajah balik ke petak E5, benteng ke petak E1, dan barulah di sini Magnus memainkan langkah C6 dengan tujuan supaya lebih lagi mengaktifkan gajahnya sekaligus membantu penyerangan. F4 oleh Artemiev, gajah hanya punya satu petak yang cukup bagus, yaitu petak di D6. Kalaupun di sini ada gerakan seperti ini teman-teman, gajah ke petak F6, ada benteng skak, dan benteng harus nutup di petak F8, kemudian ada skak lagi, dan raja harus memakannya, dan di sini ada gerakan menteri makan di F6. Di sini tentu saja sangat jauh lebih unggul dan akan dimenangkan oleh putih ya teman-teman. Pion tidak bisa makan karena sedang pin oleh gajah. Kita balik ke posisi ini setelah E4, gajah ke petak D6, dan ada skak, dan di sini ada gerakan gajah menutup skak dengan gajah ke petak F8. Magnus di sini mempunyai satu opsi lagi seperti benteng nutup, tapi jika gerakan benteng nutup ada gerakan benteng ke petak E6 teman-teman. Benteng ke petak E6. Gerakan ini itu tentu saja akan membuat Magnus lebih lagi mengunggulkan posisinya, karena jika kalian perhatikan gajah di sini tidak bisa lari kemanapun teman-teman, karena ruang geraknya cukup sempit. Kalau gajah ke petak E7 ada skakmat tentu saja ya. Kalian harus berhati-hati, gajah ke sini tinggal dimakan saja oleh benteng. Selanjutnya jika gajah makan di petak F4 ada gerakan gajah makan di petak F4 juga. Jadi ya gerakan benteng D6 itu salah satu gerakan yang ingin dimainkan oleh Vladislav Artemiev jika benteng menutup di F8. Kita kembali ke posisi sebelumnya teman-teman. Setelah skak maka Magnus menutup dengan gajah, tapi di sini Artemiev melakukan sedikit blunder dengan memainkan langkah benteng ke petak D1. Langkah terbaik di posisi ini teman-teman itu adalah gajah ke petak D5 supaya menterinya bisa lari dan lebih lagi membantu penyerangan, karena kalau menteri di sini itu terkesannya stuck teman-teman, karena harus melindungi gajah juga dan harus memberi pin pada raja sebanyak mungkin. Oke ya, jadi langkah terbaik adalah gajah ke petak D5. Setelah benteng ke D1, Magnus mempunyai defensive move atau gerakan bertahan yang cukup bagus, yaitu benteng ke petak F6. Tapi lagi-lagi Vladislav Artemiev melakukan gerakan yang brilian dengan mengorbankan menterinya dengan memainkan langkah benteng ke petak D8. Dan di sini jika menteri dimakan tentu ada gerakan skak, raja harus berpindah ke petak H7 dan benteng ke 8 ini adalah skakmat teman-teman. Jadi Magnus harus berhati-hati lebih lagi. Gerakan terbaik di sini adalah gajah ke petak C6 menyerang benteng, dan jika benteng makan di F8 ada benteng makan, dan kemudian setelah benteng balik makan ada menteri ke petak E6, menteri harus menutup, dan setelah makan kemudian raja makan dan menteri makan di petak C6 teman-teman. Kemudian makan, dan di sini menteri putih itu lebih aktif dan bisa memakan dengan tempo skak. Dalam posisi ini putih sedikit diunggulkan karena lebih aktif menterinya dan mempunyai pion bebas yang lebih bagus teman-teman. Oke, setelah gerakan ini Magnus melakukan gerakan blunder dengan memainkan langkah gajah makan di petak D2. Tentu Artemiev harus memakannya, tapi teman-teman harus cukup berhati-hati ya. Kalaupun raja makan di sini akan blunder karena menteri itu bisa dimakan oleh benteng. Jadi haruslah menteri makan di petak D2, dan setelah skak raja ke D1, kemudian benteng ke petak F6, menteri ke petak D5 skak, dan setelah raja ke petak H7 di sini Magnus Carlsen menyerah teman-teman. Kenapa menyerah? Karena ya bisa dilihat sendiri teman, posisinya sangat buruk. Benteng bisa makan gajah di petak F8, dan kemudian ada variasi skak juga lagi di petak H5, dan benar-benar posisi yang buruk oleh hitam teman-teman. Oke, jadi ini adalah kekalahan pertama Magnus Carlsen di turnamen FIDE World Rapid Championship 2025 melawan Vladislav Artemiev sebagai hitam.
Oke teman-teman, itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk selalu belajar catur dimanapun kalian berada. Dan terima kasih juga udah mengklik video ini ya teman-teman. Salam Gen Sunah semua, kita satu keluarga. Dadah, selamat bermain catur.